Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan masuk di sesi ke-13 ya. 14. Sesi 14 ya, yaitu tentang strategi operasional perusahaan. Sudah terlihat, Seperti Pak? ya, Sudah halo, terlihat? masih muter. Oh iya, sebentar. Jadi seperti kalian pernah saya sampaikan bahwa fungsi daripada organisasi, apakah itu profit atau non profit, kan pertama kita sudah bahas dulu strategi keuangan, strategi sumber daya manusia, kemudian strategi pemasaran. Sekarang masuk di strategi operasional perusahaan ya. Jadi salah satu fungsi, kan ada 6 fungsi: keuangan, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasional, kemudian R&D, research and development, kemudian yang terakhir adalah information management system. Ya, jadi dari keenam itu yang seringkali dibahas itu yang cukup penting adalah 4, yaitu keuangan, operasional, sumber daya manusia, dan juga pemasaran. Jadi kita sampai di sini pada strategi operasional perusahaan. Ya, next Bagnes. Jadi strategi operasional itu adalah pendekatan taktis yang digunakan perusahaan itu untuk mengelola kegiatan operasional demi mencapai tujuan bisnisnya. Dan melalui perancangan strategi ini, maka si perusahaan itu dapat menilai dan menerapkan sistem yang efisien dan efektif untuk mengelola sumber dayanya dengan optimal. Artinya, manajemen operasional berfungsi sebagai inti dari seluruh aktivitas perusahaan, sehingga strategi operasional ini menjadi sangat penting untuk atau dalam rangka meningkatkan kinerja keseluruhan dari suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, adapun peran manajemen operasional itu mencakup pengawasan seluruh proses operasional, termasuk mulai dari desain, pelaksanaan, pemeliharaan, sampai dengan peningkatan sistem. Nah, strategi operasional itu memastikan bahwa kelancaran produksi dan penyediaan layanan yang efisien, ya, tepat waktu dan efektif, bahkan dalam situasi yang tidak terduga. Ya. Nah, berdasarkan pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa next coba Bang Grace. Ya. Jadi berdasarkan pemahaman tadi yang saya sampaikan dan sudah saya di dalam PowerPoint pun ada, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional itu adalah fondasi utama bagi kelancaran operasional bisnis. Nah, keberhasilan suatu perusahaan atau suatu bisnis itu sangat bergantung pada penerapan strategi operasional yang efisien dan efektif. Artinya, ketidakmampuan dalam manajemen operasional itu dapat mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Ya. Nah, kita bicara tentang kenapa strategi operasi perusahaan itu menjadi penting. Ya. Ada 3 alasan pentingnya merumuskan strategi operasional yang tepat bagi perusahaan. Yang pertama adalah dalam rangka menciptakan keunggulan biaya, ya, cost advantage namanya. Itu bisa diciptakan bahwa strategi operasional yang berhasil akan dapat membantu perusahaan itu bersaing dengan biaya produksi yang rendah. Tetapi tentunya diperlukan upaya maksimum untuk menekan biaya produksi itu menjadi seefisien mungkin. Yang kedua adalah mendorong, jadi pentingnya strategi operasional perusahaan itu adalah karena dia mendorong diferensiasi produk. Jadi di sini perusahaan itu perlu tampil beda untuk menarik perhatian konsumen. Disinilah strategi operasional
dan pengambilan keputusan yang berfokus pada pelanggan itu dapat menciptakan produk yang berbeda dari pesaing. Okay. Yang ketiga adalah memungkinkan respons cepat dan fleksibel. Artinya bahwa strategi operasional yang baik tentunya akan dapat mendukung respons yang cepat dan fleksibel di dalam penjadwalan produksi sampai dengan distribusi, ya, serta dapat merespons perubahan pasar dengan cepat. Kalau kita melakukan strategi operasi perusahaan dengan baik. Next, Bagnes. Ya. Proses pengambilan keputusan di dalam manajemen operasional itu bahwa berdasarkan waktu, proses pengambilan keputusan di dalam manajemen operasional itu dikategorikan dalam 3 jenis yang utama, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Ya. Kalau kita lihat di sini, keputusan jangka panjang itu bisa dikategorikan sebagai keputusan strategik. Nah, keputusan jangka panjang ini adalah hal penting karena punya efek ke depan dalam jangka waktu yang lama, misalnya untuk 5 tahun ke depan. Artinya bahwa keputusan strategik akan membutuhkan investasi awal yang tinggi. Dan keputusan itu juga akan berpengaruh terhadap keputusan taktikal dan operasional yang akan dijalankan. Dalam perusahaan sering dikenal dengan istilah rencana strategis atau mungkin Anda mengenalnya dalam organisasi Anda disebut dengan Renstra. Ya. Yang kedua, ya, proses yang kedua adalah keputusan jangka menengah. Idealnya adalah keputusan taktikal disebut dengan durasi antara 2 sampai dengan 3 tahun. Itu yang jangka menengah. Yang jangka pendek atau keputusan jangka pendek itu adalah keputusan dan untuk kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan dengan durasi biasanya antara 1 sampai dengan 12 bulan. Ya. Saya berikan contoh misalnya. Apple Incorporated. Nah, keputusan jangka panjang, dia atau Apple itu berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi masa depan, seperti augmented reality dan kendaraan otonom dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan untuk menjaga posisi sebagai pemimpin inovasi di industri teknologi. Itu jangka panjangnya dari Apple. Nah, jangka menengahnya dia melakukan pengembangan dan peluncuran layanan baru seperti Apple TV, Apple Arcade, ya, dalam 2 tahun ke depan itu untuk diversifikasi pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada penjualan perangkat keras saja. Nah, di dalam jangka pendek, Apple itu ternyata dia meningkatkan produksi dan peluncuran model iPhone terbaru dalam 6 bulan ke depan untuk memenuhi permintaan pasar dan juga untuk memaksimalkan penjualan musim liburan. Itu jangka pendek. Ya. Next, Bagdes. Apa indikator dan strategi operasional perusahaan itu? Strategi operasional perusahaan dipengaruhi oleh beberapa indikator. 2 indikator berikut ini akan jadi penentu bagaimana manajemen operasional itu dapat menghasilkan output atau keluaran yang optimal. Nah, 2 indikator ini dapat menjadi pedoman di dalam kegiatan manajemen operasional, yaitu yang pertama adalah proses transformasi. Proses ini melibatkan kegiatan di mana input dapat diubah menjadi output ataupun produk. Selain itu, efektivitas juga menjadi indikator penting, mencakup pelaksanaan yang tepat dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Yang kedua adalah prinsip efisiensi, dan ini merupakan bagian yang integral dari strategi manajemen operasional. Jadi, semua aspek itu dapat dijalankan secara optimal dengan menggunakan biaya terendah dan mengurangi risiko kegagalan. Artinya, pemanfaatan sumber daya secara terpadu itu pun akan memberikan potensi maksimal di dalam pelaksanaan strategi operasional perusahaan ini yang berasal dari sumber daya yang terbatas. Ya. Selain itu, strategi operasi perusahaan itu pun juga mencakup next, Bagnes,
Next, Mbak. Oke. Jadi bisa dikatakan bahwa strategi operasional perusahaan itu juga mencakup seperti ada yang disebut dengan asset management strategy. Yang biru di tengah ya, biru di tengah asset management strategy. Nah, ini atau disebut dengan strategi manajemen aset. Ini merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengelola aset perusahaan itu dengan tujuan optimalisasi nilai aset, dengan tujuan pemeliharaan ataupun pencapaian tujuan perusahaan. Pendekatan ini mencakup perencanaan, akuisisi, pengoperasionalan, pemeliharaan, dan pembuangan aset. Nah, strategi manajemen aset ini menjadi strategi yang krusial yang menjadi bagian integral dari operasional bisnis guna menyediakan produk yang lebih baik. Artinya, manajemen aset yang tepat itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membuka peluang pasar yang baru. Dan harus diingat, strategi ini ternyata membantu perusahaan itu mengelola asetnya dengan efisien dan juga bisa mengurangi risiko kerusakan dan kehilangan nilai dari barang tersebut dan meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga dapat membuka peluang pasar baru dan mencapai tujuan jangka panjang. Nah, strategi manajemen aset ini dalam operasional perusahaan meliputi seperti misalnya pelacakan dan pemeliharaan siklus hidup dari aset. Ya. Nah, mengimplementasikan sistem pelacakan untuk memantau dan memperbaharui aset selama siklus hidupnya. Contohnya misalnya, perusahaan dapat menggunakan perangkat lunak, pelacakan atau traceability, dan jadwal pemeliharaan preventif untuk memastikan aset itu beroperasi secara efisien atau tidak. Nah, yang kedua adalah pemahaman depresiasi aset. Jadi menganalisis dan memahami depresiasi aset untuk mengoptimalkan nilai investasi. Contoh misalnya, perusahaan akan dapat mengembangkan strategi penggantian aset pada saat yang tepat berdasarkan penurunan nilai atau depresiasi seiring waktu. Yang ketiga adalah pemeliharaan preventif. Jadi dengan menetapkan jadwal pemeliharaan preventif untuk mencegah kerusakan dan bisa memperpanjang umur pakai dari aset itu, misalnya perusahaan manufaktur dapat menjadwalkan pemeliharaan mesinnya secara teratur untuk menghindari kerusakan yang dapat mengganggu produksi. Yang keempat adalah kita masih bicara tentang aset management strategi. Yang keempat adalah penetapan jadwal audit dan evaluasi asetnya. Artinya menjadwalkan audit dan evaluasi berkala terhadap aset itu untuk memastikan kepatuhan, efisiensi, keamanan. Ya, contoh misalnya perusahaan keuangan, dia dapat secara berkala mengaudit portofolio investasinya untuk memastikan kinerja yang optimal. Ada lagi contoh perusahaan yang menerapkan strategi manajemen aset ini adalah Shell. Shell Indonesia yang sekarang sudah mau tutup, ya, merupakan perusahaan energi global yang secara aktif dia merawat asetnya itu untuk mendukung target dan strategi yang ditetapkan di dalam manajemen aset. Ya, mereka terlibat dalam pengelolaan aset pada armada seperti armada truk forklift dengan menerapkan analisis prediktif. Ya. Contoh yang lain, Pupuk Kalimantan Timur. Ini juga perusahaan yang menerapkan sistem manajemen aset itu sesuai dengan standar ISO 55001 tahun 2014. Kenapa? Karena mereka itu menganggap bahwa manajemen aset itu salah satu strategi untuk mencapai keberlanjutan kinerja perusahaan yang terbaik, yaitu melalui optimalisasi nilai aset. Contoh yang lain, PT Indokabel, ya, Sumi Indokabel ini merupakan contoh perusahaan yang melakukan analisis manajemen asetnya sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan aset atau manajemen aset. Mereka mengidentifikasi kebutuhan aset, kemudian melibatkan serangkaian kegiatan yang terkait. Ya. Nah, yang kedua adalah lean manufacturing strategy, ya, yang pojok kanan atas. Nah, lean manufacturing strategy ini adalah
pendekatan manajemen yang bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi produksi dengan mengurangi pemborosan, kemudian memperbaiki proses, ya, waktu produksinya menjadi lebih cepat, dan mengurangi persediaan, memaksimalkan penggunaan sumber daya, termasuk juga mengurangi biaya. Jadi di sini ada konsep JIT, just in time. Nah, konsep ini adalah salah satu inti dari lean manufacturing, di mana bahan masuk tepat waktu saat diperlukan. Ya. Contoh perusahaan yang mengimplementasikan lean management, lean manufacturing strategy ini adalah Toyota Motor Corporation. Dia merupakan pionir di dalam menerapkan lean manufacturing strategy dengan menggunakan JIT atau just in time itu untuk meminimalkan stok dan memproduksi sesuai permintaan sehingga dapat mengurangi pemborosan. Contoh lain Amazon. Amazon itu adalah yang dalam industri perdagangan elektronik. Dia juga menerapkan lean manufacturing strategy itu dengan cara strategi pengelolaan rantai pasokan yang efisien. Dia meminimalkan penyimpanan dan memaksimumkan pengiriman tepat waktu. Jadi, lean manufacturing strategy ini tidak hanya mengurangi biaya produksi, tetapi juga meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan itu melalui proses yang lebih efisien. Okay. Kita berputar lagi, Six Sigma strategi. Nah, strategi Six Sigma ini digunakan untuk memperbaiki kualitas produk dan prosesnya dengan mengurangi variabilitas dan cacat di dalam produksi dan juga di dalam kebutuhan pelanggan. Six Sigma strategi ini pendekatan manajemen quality sebetulnya, yang bertujuan untuk mengurangi variabilitas dan meningkatkan efisiensi proses bisnis itu sendiri. Dan metode Six Sigma ini ya, ada 6 langkah ya, disebut dengan DMAIC. D-nya define, ya, M-nya measure, ukuran, ya. Kemudian E-nya analyze, I-nya improve, C-nya adalah control. DMAIC, yaitu untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas. Coba contoh berikutnya Mbak Agnes. Sudah ada di, nah ini ya, ini sudah tadi sudah ini sudah tadi. Nah, ini lean strategy sudah tadi, yang lean sudah. Ini contohnya tadi saya sudah terangkan. Next. Nah, sekarang apa ini? Oke. Ya, jadi masih Six Sigma yang mana ya? Sudah ini kali ya, Mbak Agnes. Coba next. Six Sigma. Lanjut. Ini tidak aturan ini. Ya. Kembali aja, kembali. Ya. Jadi Six Sigma. 1, 2, 3. Oke, lanjut aja dulu. Ya, yang Six Sigma itu nanti ada gambarnya di situ, yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menentukan parameter quality yang relevan dengan mengukur variabilitas proses yang ada dan juga mengukur tingkat cacat di dalam satu proses produksi dengan menggunakan analisis penyebab akar variabilitas itu, kemudian bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan cacat produk. Baru kemudian dilakukan perbaikan melalui implementasi perubahan itu untuk mengatasi penyebab cacat, yaitu dengan ini sudah lean manufacturing strategy sudah, ya, yaitu dengan mengganti dan meningkatkan mesin produksinya untuk mengurangi cacat dan menerapkan kontrol untuk memastikan bagaimana perbaikan berkelanjutan dan memantau serta mengkontrol proses secara terus-menerus untuk mencegah kembali ke tingkat variabilitas sebelumnya. Contoh perusahaan yang menerapkan Six Sigma Strategy itu adalah 3M atau Minnesota Mining and Manufacturing. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang dikenal karena beragam inovasi dan produk-produknya di berbagai industri termasuk ilmu material, elektronik, kesehatan, dan lainnya.
3M ini dia mengimplementasikan Six Sigma untuk meningkatkan inovasi produk dan efisiensi operasional melalui langkah-langkah seperti pengurangan pemborosan. Coba Mbak Agnes tolong dicari Six Sigma. Nes, ya bukan, belakang, di belakang Kanban. Just in time tadi, oke. Nah ini Six Sigma. Ya, jadi penjelasannya ada di sini seperti apa yang tadi saya sampaikan. Next coba. Ya. Nah, Six Sigma ini tadi saya sampaikan DMAIC, define, temukan, measure, pengukuran, ya, analyze, menganalisis, kemudian to improve, melaksanakan dan control. Ini DMAIC. Nah, ini yang bandingannya adalah DMADV, di mana D-nya ada define dulu, yang menemukan hampir sama sih, measure sama, analyze, design dan verify. Istilah yang sedikit berbeda. Okay? Nah, next coba. Ya, jadi ini penjelasannya tadi sudah saya jelaskan. Define, ya, define itu menetapkan masalah, tujuan dan ruang lingkup proyek. Identifikasi apa yang perlu diperbaiki. Measure itu tadi saya katakan ukuran, mengumpulkan data dan mengukur kinerja proses saat ini. Identifikasi metrik yang relevan biasanya untuk mengevaluasi performa. A-nya adalah analyze atau analisis, Anda tahu. To improve ada memperbaiki untuk pengembangan, dan control itu adalah untuk memantau proses. Kalau di MADV, ya, define, measure hampir sama sih. Analyze, design lagi, dan verify. Jadi sama, define itu menentukan, menetapkan, tolok ukur, menganalisis. Nah, di sini ada kata desain. Desain ini merancang, mengembangkan proses atau produk baru, ya, berdasarkan kalau di yang DMAIC itu kan yang keempat itu improve, memperbaiki. Kalau yang di DMAED, ya, itu adalah DMADV itu adalah yang keempat, mendesain, yaitu merancang, mengembangkan proses atau produk baru berdasarkan analisis. Jadi hampir sama, tetapi cuma beda sedikit, ya. Seperti nomor 5 yang di DMAIC itu adalah control, ya. Kalau di sini verify, memverifikasi. Artinya menguji, memverifikasi, itu langkah yang sedikit berbeda dari Six Sigma strategi. Next, coba. Masih Six Sigma enggak? Nah, ini perbedaan tadi, ya. Jadi sebenarnya DMAIC dan DMADV ini adalah dua metodologi utama dalam Six Sigma, masing-masing dengan fokus dan tujuan yang berbeda. Keduanya merupakan bagian dari strategi Six Sigma itu untuk meningkatkan kualitas ataupun efisiensi, tetapi biasanya mereka digunakan dalam konteks yang berbeda, ya. Yaitu DMAIC itu adalah metodologi yang digunakan untuk memperbaiki proses yang sudah ada. Dan ini adalah pendekatan yang diterapkan ketika sebuah proses atau sistem itu sudah ada dan membutuhkan perbaikan untuk mengurangi cacat, variabilitas, atau meningkatkan efisiensi. Bedanya dengan DMADV, dia adalah metodologi yang digunakan untuk mendesain proses atau produk baru. Dan ini diterapkan ketika organisasi itu ingin membuat atau merancang sesuatu yang baru dari awal, bukan memperbaiki proses yang sudah ada. Ya, next. Oke, ini yang Six Sigma. Saya lanjutkan kembali ke yang tadi, Mbak Agnes. Lanjut. Ya. Terus, ya. Nah, masih di Six Sigma. Jadi Six Sigma ini tadi ada apa sih, untuk apa, yaitu untuk pengurangan pemborosan, itu sudah jelas, ya. Fokus pada pengurangan pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Ringkasan dari yang tadi ada yang kedua adalah peningkatan kualitas produk, peningkatan proses inovasi, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Jadi walaupun Six Sigma itu membantu 3M dalam efisiensi operasional, tetapi beberapa pandangan menyatakan bahwa penerapan Six Sigma ini dapat memberikan tekanan pada inovasi.
tapi dia terus berkomitmen untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi, operasional, dan inovasi produk. Oke. Next, Mbak Agnes, TQM strategy. Next, Mbak. Ini sudah ke sini. Oke. Ada Anda didengarkan aja ya, ada disebut dengan total quality management. Dalam bulatan itu, coba kembali ke bulatan, Bu Agnes. Bulatan yang tadi sebelumnya. Oke, ya. Yang keempat adalah tadi TQM, ya, biru itu masih ada TQM strategy yang masih nomor 4. Nah, TQM strategi ini menekankan pada perbaikan berkelanjutan dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan pengurangan biaya melalui pengurangan kesalahan dan pengendalian kualitas. Jadi TQM ini strategi manajemen yang komprehensif yang menekankan peningkatan yang terus-menerus, kepuasan pelanggan, dan keterlibatan semua anggota organisasi dalam upaya mencapai quality. Prinsip utama, Anda mungkin pernah tahu, prinsip utama dalam total quality management itu seringkali melibatkan fokus pada pelanggan, pada keterlibatan karyawan, atau peningkatan terus-menerus, dan pendekatan yang berpusat pada proses. Contoh dari penerapan strategi TQM ini adalah Toyota. Toyota, dia menggunakan prinsip-prinsip TQM untuk mengoptimalkan kualitas produk, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Mereka menerapkan konsep-konsep seperti Kaizen. Tadi ada ya penjelasan di belakang, ada Kaizen, yaitu perbaikan yang terus-menerus. Nah, GIT tadi juga ada penjelasannya, Just in Time Manufacturing, yaitu produksi sesuai dengan permintaan. Dan pemberdayaan karyawan untuk mencapai standar quality yang tinggi dan inovasi produk. Nah, kita lihat, tadi ada Mbak Agnes, just in time strategy. Ya. GIT. Nah, ini ya. Jadi strategi just in time ini adalah strategi manajemen persediaan yang bertujuan untuk meminimalkan tingkat persediaannya dengan hanya menerima barang saat diperlukan dalam proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Nah, pendekatan ini membantu perusahaan untuk mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi dalam produksi. Contoh misalnya sebuah perusahaan yang manufakturnya Toyota, dia menerapkan strategi just in time, hanya memesan bahan baku dari pemasok itu hanya ketika diperlukan untuk produksi. Artinya tanpa menyimpan persediaan yang besar, perusahaan itu dapat mengurangi biaya penyimpanan dan risiko kelebihan stok, di mana proses produksi dapat dijalankan lebih efisien dengan fokus pada pesanan aktual untuk menghindari pemborosan sumber daya, yaitu pada stok yang tidak diperlukan. Ya. Kembali ke yang bulatan, Mbak Agnes. Ini just in time. Ya. Sudah ya, just in time itu yang Anda bisa lihat. Nah, yang berikut adalah ini TOC strategy, ya, atau Theory of Constraint Strategy. Nah, strategi ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan kendala ataupun hambatan di dalam proses produksi itu guna meningkatkan produktivitas. Jadi Theory of Constraint Strategy ini adalah suatu filosofi manajemen yang berfokus pada bagaimana mengidentifikasi atau mengatasi bottleneck atau kendala dalam suatu sistem untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dan mencapai tujuan organisasi. Dalam penerapan TOC adalah dalam manajemen rantai pasok utamanya. Jadi jika gudang merupakan constraint, penerapan TOC akan berfokus pada peningkatan efisiensi, termasuk pengelolaan gudang untuk mengoptimalkan aliran barang melalui rantai pasok. Nah,
prinsip utama dari TOC ini, yaitu pertama adalah tadi mengidentifikasi kendala dulu. Baru kalau sudah diidentifikasi, ya artinya faktor-faktor yang paling menjadikan kendala, ya. Nah, kita bagaimana memanfaatkan kendala itu? Setelah diidentifikasi, upaya diarahkan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan output dari kendala tersebut. Dan baru yang ketiga itu mengkondisikan proses yang lain. Barangkali ada untuk menyelaraskan proses non-kendala itu untuk mendukung dan meningkatkan kinerja kendala yang tadi kita identifikasi. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kendala. Jika sebuah kendala dihilangkan atau signifikan ditingkatkan, maka kendala berikutnya dalam sistem diidentifikasi dan ditangani tentunya. Dan yang tadi ya sampaikan juga mengulangi proses, yaitu bahwa TOC ini adalah proses sustainable atau berkelanjutan atau terus-menerus untuk mengidentifikasi dan mengelola kendala itu secara sistematis. Constraint itu kendala. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi TOC itu adalah PT Muslim Ratu, ya, TBK yang bergerak di bidang industri jamu dan kosmetika tradisional yang menerapkan teori of constraint untuk meningkatkan efisiensi di dalam operational bisnisnya. PT Mustika Ratu. Yang ketujuh adalah yang disebut dengan supply chain strategy. Ya, supply chain strategy yang hitam masih ada di situ. Nah, di sini strategi rantai pasokan dapat membantu perusahaan itu untuk menggerakkan produk dan layanan dari produsen atau pemasok ke distributor dan konsumen, di mana strategi ini melibatkan upaya maksimal untuk memperoleh keuntungan melalui aliran data, layanan, dan produk di berbagai tahap rantai pasokan. Artinya, selain memaksimalkan nilai, strategi ini juga menangani sumber bahan baku, layanan pelanggan, pemasaran, pendanaan, dan pengembangan produk. Artinya begini, keberhasilan suatu strategi rantai pasokan diukur dari keuntungan bersih, di mana total biaya rantai pasokan itu lebih rendah daripada total pendapatan yang dihasilkan dari pembelian konsumen. Sehingga kalau kita lihat, pemilihan lokasi dengan kapasitas tinggi untuk menjaga produk dan sarana transportasi yang dapat diandalkan, itu adalah salah satu pilihan yang akan berpengaruh terhadap biaya rantai pasokan. Jadi dalam strategi ini penting untuk mempertimbangkan ketidakpastian pasar saat mengembangkan strategi rantai pasokan. Kenapa? Karena kadang-kadang sulit dan mahal untuk membalikkan keputusan tersebut. Contoh misalnya perusahaan yang berhasil menerapkan strategi rantai pasokan dengan baik itu adalah PT Komatsu Indonesia. Ya, pernah dengar ya Komatsu? Alat-alat berat. Perusahaan ini telah berhasil mengimplementasikan prinsip total quality management ini sebagai bagian dari strategi rantai pasokan mereka. Penerapan TQM oleh PT Komatsu Indonesia itu membantu mereka mencapai target bisnis dan bahkan akhirnya dia memperoleh Deming Prize dari Japan Union of Scientists dan Engineers. Jadi sebagai pengakuan atas keberhasilan implementasi TQM di perusahaan tersebut. Yang kedelapan adalah Anda lihat product development strategy. Nah, strategi pengembangan produk ya ini merujuk pada serangkaian praktek-praktek yang digunakan bisnis untuk meningkatkan produk yang sudah ada atau memperkenalkan produk baru ke pasar. Strategi ini melibatkan setiap tahapan pengembangan produk, mulai dari inovasi produk sampai dengan pengiriman produk atau distribusi kepada konsumen akhir. Dan strategi ini juga meningkatkan quality produk dan layanannya dengan mempertimbangkan data yang diberikan oleh riset pasar. Strategi yang kuat memberikan kesempatan untuk mengubah ide itu menjadi produk yang menguntungkan, kemudian meningkatkannya untuk setiap untuk bisa tetap dia berkompetisi atau di pasar bersaing. Ya. Dan bisnis pengembangan produk mereka dengan meningkatkan nilai produk, menyesuaikan fitur
fitur misalnya, atau menawarkan periode uji coba, ya, dan juga menemukan niche market. Ya. Hal yang paling efektif di sini adalah bagaimana mempertimbangkan berbagai pendekatan yang berkontribusi pada strategi dan kemudian meningkatkannya berdasarkan data dan pengalaman. Contoh misalnya perusahaan yang berhasil menerapkan strategi pengembangan produk ini adalah Google. Google terkenal dengan terus-menerus mengembangkan produk mereka seperti Android, OS, Google Maps, Google Drive, dan contoh yang lain adalah Apple. Apple memiliki reputasi yang kuat dalam inovasi produk seperti iPhone, iPad, MacBook, ya. Dan Tesla, dia perusahaan yang fokus pada pengembangan mobil listrik dan teknologi yang terkait dengan bagaimana mengubah industri otomotif. Ya. Yang kesembilan adalah cost driven strategy. Ya. Cost driven strategy yang di atas itu yaitu strategi berbasis biaya di dalam penetapan harga yang melibatkan keputusan bisnis itu untuk menetapkan harga produknya berdasarkan biaya produksi daripada faktor-faktor di luar produksi. Dan strategi ini pada umumnya digunakan di dalam pasar yang stabil, di mana harga lebih mempengaruhi produksi daripada pembelian daripada alternatif yang lain. Dan untuk bersaing di dalam pasar seperti ini, bisnis itu perlu memiliki efisiensi biaya tinggi di dalam proses produksi supaya dapat menawarkan harga yang bersaing kepada konsumen. Contoh, banyak orang membeli produk sehari-hari seperti gula, bumbu, tepung, garam berdasarkan harga. Kenapa? Karena sebagian besar merek menawarkan produk yang serupa. Ya, contoh misalnya ada sebuah perusahaan penerbangan Ryanair. Sebagai maskapai penerbangan dikenal Ryanair ini sebagai perusahaan yang sangat berfokus pada biaya rendah, seperti AirAsia. Ya. Nah, Ryanair ini melakukan berbagai langkah untuk meminimalkan biaya operasionalnya, termasuk penggunaan bandara yang murah dan penekanan pada efisiensi operasional. Ya, itu adalah strategi operasional perusahaan. Oke, ada 9 poin. Ya, jadi coba dibuka lagi Mbak Agnes. Next coba. Ya, ini sudah tadi. Lanjut. Ya. Ini sudah. Lanjut. Ini ini sudah non. Nah, ini kalau ini adalah 5S methodology, ini adalah salah satu metode dalam tadi lean manufacturing tadi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang teratur, efisien, dan aman. Dan metode ini terdiri dari 5 langkah yang masing-masing diawali dengan huruf S. Dalam bahasa Jepang yaitu yang disebut dengan seiri, itu sortir, mensortir. Ya. Langkah pertama ini bertujuan untuk mensortir dan memisahkan barang atau peralatan yang tidak diperlukan dari area kerja. Yang kedua adalah seiton atau susun. Setelah itu barang-barang itu disusun yang diperlukan saja secara teratur. Di mana setiap alat ataupun material itu harus memiliki tempat khusus yang mudah diakses dan juga diketahui oleh semua orang. S yang ketiga adalah selso atau bersihkan. Dan langkah ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan area kerja secara rutin. Yang keempat adalah seiketsu atau standarisasi. Ya. Nah, setelah 3 langkah pertama dijalankan, maka langkah ini bertujuan untuk membuat standar atau aturan yang jelas supaya kondisi area kerja itu tetap terjaga secara konsisten. Dan S yang kelima, kan namanya 5S methodology, adalah shitsuke atau disiplin, ya, artinya disiplin. Langkah terakhir adalah memastikan bahwa semua aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan dalam 4 langkah sebelumnya itu dijalankan, dilakukan, dilaksanakan secara disiplin. Ya, ini bagus sih the 5S methodology ini. Next. Ya. Total productive maintenance, ini pemeliharaan. Ya. Jadi total productive maintenance ini
adalah pendekatan sistematis di dalam perawatan mesin dan peralatan yang bertujuan untuk memaksimumkan efisiensi operasional dan juga mengurangi kerugian produksi. Ya. Yang pertama adalah dia fokus pada improvement atau disebut dengan kaizen, Anda tahu ya, fokus improvement. Jadi kaizen artinya bahwa fokus pada peningkatan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh tim di dalam mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab utama dari kerugian ataupun masalah operasional. Yang kedua adalah autonomous maintenance, pemeliharaan mandiri. Artinya bahwa operator mesin itu dilatih untuk melakukan pemeliharaan dasar pada peralatan mereka seperti pembersihan rutin, pelumasan, dan juga inspeksi. Yang ketiga adalah jadi TPM ini, Total Productive Maintenance, atau pemeliharaan secara secara produktif ya, yang disebut dengan plan manage maintenance atau pemeliharaan yang terencana. Pemeliharaan atau maintenance ini dilakukan berdasarkan jadwal yang sudah direncanakan dan juga data operasional, bukan menunggu sampai terjadi kerusakan. Yang keempat ada quality maintenance atau pemeliharaan kualitas, yaitu menyelaraskan upaya pemeliharaan dengan kontrol kualitas untuk mencegah cacat daripada produksi. Ya. Dan yang berikut adalah disebut dengan early equipment management, yaitu melibatkan tim pemeliharaan dan operator di dalam fase awal pengembangan dan pengenalan peralatan baru. Ini pun merupakan strategi yang tadi ada di dalamnya, tapi tidak disebutkan. Ya. Next. Okay. Masih di dalam TPM ada training dan education, pelatihan dan pendidikan, yaitu menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi karyawan, bagi operator maupun teknisi untuk memastikan bahwa mereka memang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, yaitu untuk melakukan maintenance, perbaikan, dan operasional mesin dengan benar. Yang berikut adalah safety, health, and environment, keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Jadi fokus pada menciptakan lingkungan kerja yang aman, yang sehat, ya, dan ramah lingkungan dengan memastikan bahwa peralatan itu dipelihara dengan baik. Kenapa? Untuk mencegah kecelakaan dan juga dampak daripada lingkungan yang negatif. Ya. Nah, ada TPM di kantor, office TPM. Namanya TPM itu tidak hanya diterapkan di lantai produksi atau di manufacture di bawah, tapi juga di bagian administrasi dan kantor. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi proses administrasi dan mengurangi pemborosan di dalam kegiatan administratif seperti penjadwalan dan juga pemrosesan data. Ya, itu berarti pemeliharaan secara total ya, untuk mencapai suatu produktivitas. Next. Ada yang disebut Kanban. Kanban juga sebuah metode manajemen alur kerja ya, yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi ataupun pengelolaan proyek. Ya. Terdiri dari misalnya visualisasi alur kerja, artinya bahwa proses kerja itu dipecah atau di breakdown menjadi beberapa tahapan yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk papan Kanban namanya. Setiap tahapan memiliki kolomnya sendiri dan kartu Kanban itu mewakili tugas atau pekerjaan yang bergerak dari satu kolom ke kolom lainnya. Dan hal ini membantu tim monitor itu untuk memonitor kemajuan dan mengidentifikasi hambatan dengan mudah, tentunya kalau ada papan Kanban itu. Yang kedua adalah dengan Kanban ini membatasi pekerjaan yang sedang dikerjakan atau work in progress ya. Nah, salah satu elemen penting dari Kanban ini adalah menetapkan batasan pada jumlah tugas yang dapat dikerjakan pada waktu yang sama di setiap tahapan. Nah,
Yang ketiga adalah alur kerja tadi yang jelas dan terdefinisi. Bahwa semua pekerjaan harus mengikuti alur yang jelas, ya, tidak meloncat-loncat dari permulaan sampai dengan selesai. Yang berikut ada manajemen itu berdasarkan data. Jadi dalam Kanban ini digunakanlah data historis dan juga proses kerja seperti waktu penyelesaian, bottleneck-nya ataupun jumlah pekerjaan yang tertunda untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi. Yang terakhir ada peningkatan berkesinambungan bahwa Kanban itu mendorong budaya perbaikan yang berkelanjutan. Ya, sangat dikenal Kanban ini di perusahaan-perusahaan Jepang. Next. Ya, lanjut Mbak. Nah, Anda sebut dengan value stream mapping ini adalah semacam teknik visualisasi yang digunakan untuk menganalisis dan merancang aliran proses, mulai dari awal sampai dengan akhir, di dalam satu upaya untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan atau waste, ya, sehingga dapat menciptakan nilai maksimum bagi pelanggan. Ya, ada proses utamanya di mana semua aktivitas yang diperlukan itu untuk mengubah bahan mentah atau informasi menjadi produk ataupun layanan yang diinginkan para pelanggan. Yang kedua adalah ada aliran material atau material flow, itu menggambarkan bagaimana bahan atau produk itu bergerak melalui proses termasuk tahapan seperti penerimaan bahan mentah, proses produksi, pengiriman, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ada aliran informasi, di mana di sini menunjukkan bagaimana informasi itu bergerak melalui proses seperti perintah kerja, ya, pesanan dari pelanggan, serta data pengendalian kualitas. Nah, diperhatikan juga ada waktu siklus atau cycle time, di mana waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan di setiap tahapan proses, maka VSM atau value stream, ya, value stream mapping ini atau VSM ini sering mencakup data mengenai waktu proses, waktu tunggu, dan juga lead time. Dan kemudian inventaris atau penumpukan, ya, atau inventory yang ada di gudang itu mengidentifikasikan bahwa area di mana penumpukan material ataupun produk yang menunggu itu untuk diproses, dan itu menjadi satu hasil daripada mapping yang melalui value stream mapping, ya, atau disebut dengan teknik visualisasi. Oke, lanjut. Next. Nah, tadi just in time sudah, no? Nah, Kaizen, Anda sering dengar kata Kaizen. Kaizen itu adalah sebuah filosofi manajemen asal Jepang yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, apa itu perbaikan berkelanjutan? Kaizen itu menekankan bahwa perbaikan itu tidak perlu besar ataupun revolusioner. Sebaliknya harus fokus pada perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus dan itu akan menghasilkan hasil yang besar di dalam jangka panjang. Ini Kaizen. Yang kedua adalah inklusivitas dan partisipasi semua pihak. Kaizen ini melibatkan seluruh anggota organisasi dari manajemen puncak sampai dengan pekerja di lapangan. Ya, semua orang berperan aktif di dalam mencari cara untuk bagaimana memperbaiki suatu proses. Ya. Yang ketiga adalah Kaizen itu menekankan pada pendekatan praktis. Jadi Kaizen lebih fokus pada persiapan langkah-langkah praktis untuk perbaikan dengan cara mengimplementasikan solusi yang sederhana dan mudah untuk dilakukan daripada merencanakan perubahan besar yang tentunya akan lebih rumit. Yang berikut ada penghapusan waste, ya, atau limbah. Filosofi Kaizen ini sangat erat dengan usaha menghilangkan waste atau hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah pada proses kerja, dan ini meliputi segala hal yang membuang waktu, usaha, ataupun bahkan sumber daya. Nah, Kaizen ini berfokus pada proses, bukan hanya pada hasil.
Nah, Kaizen menekankan bahwa untuk mencapai hasil yang lebih baik, proses yang mendasari hasil tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu. Itu Kaizen. Next. Ada lagi strategi Pokayoke. Pokayoke ini konsep di dalam manajemen produksi yang berasal dari Jepang juga, bertujuan untuk mencegah kesalahan atau cara di dalam proses produksi. Ya. Dikatakan menjaga kesalahan bahwa sebelum terjadi sistem dan alat Pokayoke ini ya, dirancang agar mencegah kesalahan dari awal. Misalnya alat yang hanya bisa dipasang dengan cara yang benar ataupun desain proses yang memastikan langkah yang salah itu tidak mungkin dilakukan. Ya. Yang berikut Pokayoke itu juga mendeteksi kesalahan sejak dini. Artinya jika kesalahan tidak bisa sepenuhnya dicegah, maka Pokayoke memastikan bahwa kesalahan yang bisa dideteksi segera setelah terjadi sehingga akan dapat diperbaiki sebelum menyebabkan cacat atau masalah yang lebih besar. Nah, Pokayoke juga mengatakan bahwa otomatisasi pencegahan kesalahan ya, bahwa dia mengatakan seringkali tanpa memerlukan perhatian terus-menerus dari operator, Pokayoke itu bisa juga berupa sistem yang mengintervensi secara otomatis jika ada kesalahan yang terdeteksi. Sebenarnya Pokayoke ini sederhana dan murah, ya. Solusi pada Pokayoke ini biasanya sangat sederhana dan murah, baik dalam penerapan maupun penggunaannya. Dan prinsip dasar dari Pokayoke itu adalah menghindari kompleksitas, sehingga solusi lebih mudah diterapkan dan juga bisa dioperasionalkan. Next. Iya. Ini Jidoka, ini juga Jepang ya. Jadi Jidoka ini menekankan pada kemampuan untuk menghentikan proses produksi secara otomatis, yaitu ketika terjadi kesalahan ataupun produk cacat, untuk memastikan bahwa kesalahan tersebut tidak terus terjadi atau menimbulkan masalah yang lebih berat. Dan hal ini akan memungkinkan proses produksi itu berjalan dengan kualitas yang tinggi tanpa memerlukan pengawasan manusia secara terus-menerus. Artinya, Jidoka ini ya dia bisa untuk menghentikan produksi secara otomatis saat ada masalah. Ya. Yang kedua adalah mencegah produksi cacat. Yang ketiga, memberikan otonomi kepada mesin dan operator. Ya, ketika ada gejala atau fenomena akan terjadi kegagalan. Ya, atau dia juga bisa meningkatkan kualitas dan efisiensi. Kenapa? Karena Jidoka ini memastikan bahwa setiap masalah yang muncul ditangani segera sehingga akan dapat memperbaiki kualitas dan efisiensi produksi itu secara keseluruhan karena terangkai dari awal tadi ya. Next. Yang berikut adalah Heijunka. Heijunka ini tujuannya untuk mengurangi variasi dan fluktuasi di dalam proses produksi dengan meratakan volume dan jenis produksi dalam periode waktu tertentu. Ya, yaitu dengan demikian Heijunka ini membantu mencapai aliran produksi yang lebih stabil dengan juga termasuk lebih efisien. Dengan cara dia melakukan penyeimbangan produksi, mengurangi variabilitas, menghindari overburden, artinya menghindari beban berlebih ya. Overburden itu beban berlebih pada mesin, pada pekerja ataupun sistem logistik dengan menyebarkan pekerjaan secara merata sepanjang waktu. Dan ini ternyata dapat mengurangi risiko kelelahan ataupun keausan pada sumber daya. Ya. Dan juga bisa mengurangi lead time, waktu tunggu dan inventaris. Bahwa dengan memproduksi dengan cara Heijunka, ya, dia akan mengurangi waktu tunggu antara proses dan mengurangi kebutuhan untuk menyimpan inventaris yang besar.
Jadi mengurangi biaya penyimpanan. Next. Ada lagi andon. Andon juga merujuk pada, cuma andon ini merujuk pada alat atau metode yang menginformasikan operator dan manajer tentang kondisi produksi, dan ini memungkinkan mereka itu untuk segera merespons masalah atau kekurangan yang terjadi. Ya, ini adalah merupakan sistem sistem visual di mana seringkali menggunakan lampu, layar ataupun indikator visual lainnya untuk menunjukkan adanya status ataupun satu peringatan, notifikasi. Ya, juga ada menggunakan sistem audio. Ada panel andon. Panel andon ini biasanya menampilkan informasi tentang status mesin, lini produksi ataupun proses tertentu. Dan panel ini bisa berupa layar digital yang menunjukkan layar di dalam bentuk grafik ataupun teks. Dan ini andon ini merupakan sistem panggilan darurat. Ada beberapa sistem dari andon dilengkapi dengan tombol atau sistem panggilan darurat yang memungkinkan operator itu untuk menghentikan proses produksi ataupun meminta bantuan teknis dengan segera. Ya, lanjut. Ini, nah ini Six Sigma tadi sudah, non? Six Sigma sudah. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi. Ini sudah juga. Oke, saya kira itu cukup. Saya kira sampai di sini. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sesi ke-14 ya, bukan 13, sesi ke-14 ini sekarang ini. Dan kita akan lanjutkan sesi terakhir nanti besok ya, Bu Agnes, jam 7 ya. Halo, Nes. Besok jam 5, Prof. Oh, jam 5 lagi. Oke, Iya. baik gitu. Yang jam 7 apa ya besok? Yang jam 7 itu strategic management kalau nggak salah. Bukan, strategic management sore. Strategic management ini ya, Prof. Besok itu MSDM 1. Oke, baik. Yang ini yang jam 7 ya? Iya, jam 5, Prof, yang ini. Oh, jam 5 lagi. Aduh, Iya, nggak bisa jam 5 ditunggu ya. lagi. Ya udahlah. Baik. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bu Agnes dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.